lunas utang tanpa jual aset gitu. Dimana saya juga nggak tahu ya, ini mungkin jalannya Allah mempertemukan saya, keadaan saya dan istri yang saat itu juga lagi gundah gulana gitu ya, dengan adanya cicilan hutang yang kami udah nggak tahu mau bayar pakai apa gitu. Orang yang punya hutang miliaran lunas tanpa jual aset. Ini memicu rasa penasaran sekaligus juga masa iya sih gitu loh. Kok bisa sih, caranya gimana ya gitu loh. Karena mau juga dong saya lunas hutang tanpa jual aset gitu. Akhirnya saya beranikan DM ke akun MTR. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MTR semua? Saya ingin bercerita pengalaman saya, bagaimana saya mengenal komunitas ini. Komunitas ini tahu-tahu di sekitar bulan Februari lah ya, Februari 2022 itu pop up di feeds Instagram saya. Awalnya ya saya nggak menyangka, tidak berharap juga untuk ikut itu. Cuma saya dengerin reelsnya, saya dengerin testimoni orang-orang yang ada di situ tentang MTR, ya tentang utang, lunas utang tanpa jual aset gitu loh. Dimana saya juga nggak tahu ya, ini mungkin jalannya Allah mempertemukan saya, keadaan saya dan istri yang saat itu juga lagi gundah gulana gitu ya, dengan adanya cicilan hutang yang kami udah nggak tahu mau bayar pakai apa gitu. Karena terus terang gaji aja itu sudah hanya full habis untuk kehidupan sehari-hari di keluarga. Nah, singkat cerita akhirnya itu membawa saya mengikuti YouTube-nya MTR, Facebook-nya MTR, dan semakin sering saya melihat cerita-cerita atau testimoni-testimoni orang yang punya hutang miliaran lunas tanpa jual aset. Ini memicu rasa penasaran sekaligus juga masa iya sih gitu loh. Kok bisa sih, caranya gimana ya gitu loh. Karena mau juga dong saya lunas hutang tanpa jual aset gitu loh. Akhirnya saya beranikan DM ke akun MTR. Seminggu, 2 minggu, nggak ada respon. Tapi mungkin kurang lebih 1 bulan kemudian saya di DM balik. Dan saya diminta nomor telepon, dan saya berikan nomor telepon saya. Besoknya saya ingat betul pada saat ditelepon oleh Mbak Susi, itu saya sedang ikut training yang diikutkan oleh kantor. Di saat break akhirnya saya angkat dan Mbak Susi menceritakanlah tentang MTR. Terus dia tanya-tanya hutang saya berapa, ya kan, berapa titik, ya kan. Terus dengan segala apa yang ada di program-program di MTR juga Mbak Susi juga menceritakan itu. Saya tertarik sih, apalagi Mbak Susi bilang bahwa tidak mungkin ini terjadi kalau bukan karena kehendak Allah gitu. Nah sehingga ini juga, semoga ya, saya dalam hati begitu, moga-moga ini memang jalan yang diberikan Allah kepada kami sekeluarga gitu. Tapi ya karena saya masih nggak tahu dan khawatir, ya saya berusaha sana sini cari dan saya tutup lagi cicilan yang tadinya mau masuk bulan ketiga gitu. Ya tutup. Masuk di bulan keempat saya belum bisa bayar, akhirnya saya cari cicilan lagi, tapi ada gerakan dalam hati ingin menghubungi salah satu pegiat
dan Mbak Susi menyarankan ketemu sama Pak Amin Tova. Dari beberapa kali janjian nggak pernah ketemu, qadarullah akhirnya kami ketemu di sharing session di Bekasi Raya, di Greenwich saat itu, di tempatnya Pak Tridawang. Disitulah alhamdulillahnya istri saya mau ikut. Istri saya mau ikut, jadi kami ikut berdua mendengarkan pemaparan tentang apa itu MTR, bagaimana itu hutang, dan lain sebagainya. Dan bagaimana testimoni-testimoni termasuk dari Pak Tridawang sendiri, Pak Heri Purnomo, dari Pak Purwono juga kalau nggak salah. Nah, selesai SS, saya pulang sama istri, terjadi diskusi, bagus ya gitu. Terus para pegiat info, Pak, ini ada TTM, ikut katanya kalau bisa. Kalau TTM ikut, nanti ikut TTFM. Dan waktu itu dikasih harga penawaran juga yang cukup spesial lah ya, untuk ikut TTM, TTFM, gitu, bahkan TBE. Pulang dari situ, saya nggak diskusikan dengan istri untuk ikut itu. Hanya kemudian saya ditelepon terus sama Mbak Susi, Pak Amin Tova, Pak Heri Pur, Pak Rikrik waktu itu. Ayo Pak Nizar, ikut TTM, ikut TTM, ikut TTM. Akhirnya saya bilang sama istri, Bun, gimana kalau kita ikut TTM? Saya bilang itu. Sekalian aja ya daftar TBE. Itu saya nggak minta gitu. Tahu-tahu istri saya bilang begitu, dalam hati saya bahagia banget. Bahkan idenya itu malah dorongannya dari istri saya langsung. Sehingga akhirnya saya ikut TBE. Qadarullah ya, TTM, ikut TBE, dan disitulah pikiran saya sama istri diporak-porandakan semua, dihadapkan pada dalil-dalil dan sesuatu yang membuat kami berdua akhirnya merasa hina, merasa harus memperbaiki seluruhnya dari awal. Apa yang harus kami perbaiki mulai dari diri saya sebagai kepala keluarga, pasangan saya sebagai pendamping keluarga dan tiang agama di keluarga, gitu. Dan juga kesadaran bahwa mungkin ini semua yang membuat semua masalah, semua problem yang ada di keluarga, termasuk hubungan saya dengan istri, termasuk hubungan kami dengan anak-anak. Mungkin akar muakarnya dari sini. Itu yang membuat saya akhirnya kami harus berubah, gitu. Kami harus hijrah. Gitu. Itu yang membawa kami ke bertemu dan ingin berjuang bersama dan berdakwah bersama dengan komunitas MTR. Di TBE, dan di hari kedua itulah yang membuat semua paradigma, logika yang ada di kepala saya selama ini bersama istri itu hancur lebur, gitu ya. Yang membuat akhirnya kami menyadari bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya itu betapa kecil sekali. Dan tidak ada tempat selain dia untuk kita bergantung, untuk kita meminta perlindungan, untuk menyerahkan segala apa yang ada di dunia ini hanya kepadanya. Jadi TBE membentuk fundamental diri, fundamental keluarga untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya dapatkan dan penting sekali buat teman-teman semua untuk bisa ikut dan join di acara The Basic Element atau TBE. Jangan sampai dilewatkan karena ilmu apapun yang ada di MTR tanpa landasan yang kita terima di TBE is nothing. Gitu. Oke, saudaraku semua. Setelah ikut TBE akhirnya saya pun ikut PBTR. Awalnya ingin ikut bersama pasangan, tapi karena kondisi
Akhirnya saya pergi hanya sendiri, karena anak saya yang paling kecil tidak bisa saya tinggalkan. Biasa, di hari pertama, karena kondisi saya juga kurang fit gitu ya, sehingga saya tidak bisa fokus di hari pertama, dan hari pertama juga memang lebih kepada pengulangan yang sudah pernah kita dapat di TTM atau TBE. Tapi yang luar biasanya adalah di hari kedua, ketiga, dan keempat. Terutama hari kedua dan ketiga, di mana di hari kedua dan ketiga kita diajarkan sebuah teknik aplikatif bagaimana caranya kita berhadapan dengan bank, bagaimana kita berhadapan dengan DCI atau debt collector. Ternyata semuanya itu cemen, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu dasarnya, kita tidak tahu dalilnya, dan kita tidak menyerahkan semuanya pada Allah, semua akan jadi beban. Tapi begitu kita tahu teknisnya, serahkan sama Allah, insya Allah itu semua kecil. Kita hanya tugas kita hanya berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan semuanya kita serahkan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang ketiga pun juga yang saya dapatkan adalah tentang fikih muamalah, yang ternyata hampir sekitar 95% dalam Al-Quran itu sudah diatur tentang fikih muamalah. Hanya 5% lah yang membahas tentang hubungan manusia dengan sang penciptanya. Itu artinya apa? Bahwa fikih muamalah itu adalah salah satu yang memang kita harus jalankan sesuai dengan syariah. Gitu. Apabila kita menjalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah jalan hidup kita menjadi berkah dan juga mendatangkan kebermanfaatan dan menjadi hidup yang barokah. Dan harapannya kita bisa meninggal tanpa meninggalkan hutang, dan juga meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan hari keempat tidak kalah luar biasa. Hari keempat kita diajarkan bagaimana caranya membangun sebuah bisnis ya, yang baik, yang tertata, dan apa-apa saja, poin-poin apa saja yang memang harus diperhatikan, harus disusun ulang, harus didesain ulang, gitu. Jadi ilmunya sangat lengkap di PBTR, dan saudaraku semua tidak akan pernah menyesal untuk join di PBTR. PBTR itu murah, ya. Jadi jangan sampai tidak join di PBTR. Sibukan saya sampai hari ini masih karyawan swasta aktif. Tetapi di samping jadi karyawan swasta, saya juga lagi membangun bisnis pelatihan dan konsultan ya, pelatihan kerja dan juga konsultan bisnis gitu. Itu saya baru mulai di pertengahan 2020 gitu. Ya, dengan mengikuti ini semua, saya berharap bisnis yang saya akan kembangkan ini bisa jauh lebih bermanfaat, jauh lebih barokah, dan juga sudah tahu langkah-langkah apa yang harus saya susun ke depan dengan mengikuti PBTR ini. Dan walau alam bisawab ya, saya merencanakan juga resign dari perusahaan rencananya, dan mudah-mudahan bisa fokus di bisnis yang berlandaskan syariah. Setelah saya mengikuti serangkaian aktivitas yang ada di MTR ya, harapan saya adalah saya pribadi itu jauh lebih sabar, jauh lebih tegar, jauh lebih tenang, dan insya Allah komunikasi saya dengan pasangan juga jauh lebih harmonis, lebih islami, lebih komunikatif, lebih harmonis lagi, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga saya ingin dan berharap hubungan kami berdua
dengan anak-anak menjadi lebih erat lagi, lebih harmonis lagi, dan kami sekeluarga menjadi sebuah keluarga Islami yang teguh, kompak, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mungkin komitmen saya sebagai pribadi adalah ingin terus ikut berdakwah, menyampaikan bahwa ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting bagi kehidupan kita di dunia. Hubungan kita di dunia bukan hanya terhadap manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan lingkungannya juga. Jadi saya nantikan saudara semua untuk bergabung di MTR Miliarder Club. Salam.